kalau dalam konteks pemikiran keagamaan. Islam yang benar itu ya Islamnya Gus Dur gitu loh. Yang humanis dan pluralis itu Islam. Dan itu hasil temuan spiritualitas seorang kiai Gus Dur itu kan. Jadi inti dari agama itu sebetulnya adalah kemanusiaan, humanisme itu sih. Jadi kalau orang yang beragama tapi tidak humanis, berarti dia belum mencapai level yang hakiki dari agama itu sendiri. Gus Dur itu memang nggak punya niat jadi presiden lama-lama kok, gitu loh. Kalau dia punya niat jadi presiden lama-lama, dia akan kompromi, gitu loh. Nah, Gus Dur kan nggak mau kompromi, dia betul-betul mau melawan kekuatan oligarki yang ada di Indonesia. Ada dua orang yang mau melawan kekuatan, secara serius melawan kekuatan oligarki ekonomi politik di Indonesia ini. Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Basuki Cahayapurnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau bicara soal Gus Dur itu sebetulnya memang saya nggak pernah terlalu banyak baca pikiran Gus Dur secara langsung dari tulisan-tulisan beliau. Tapi memang jalan hidup saya itu buku-buku yang saya baca ya mau nggak mau mengikuti bacaan Gus Dur. Karena saya pesantren di Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Gus Dur pernah juga di situ. Bahkan dulu Gus Dur ngajar di situ. Kemudian melanjutkan ke Universitas Al Azhar Kairo, Mesir. Gus Dur juga pernah ke sana. Jadi soal itu, dan yang unik itu sejak di Tambak Beras Jombang itu saya pernah ingat ketika Gus Dur itu datang sebagai ketua umum PBNU ceramah di alun-alun Jombang. Wah, rame masyarakat datang. Saya masih kecil pakai sarung, pakai baju koko yang dulu tentu baju kokoknya nggak necis, ala kadarnya, kumel lah, namanya santri pakai peci. Itu langsung tiba-tiba saya datang ketika Gus Dur lagi ceramah, kucul jalan, saya nggak peduli orang kanan kiri, saya diri di belakang Gus Dur itu. Gus Dur lagi ceramah, kiai-kiai itu yang dengerin Gus Dur tuh ngeliatin itu santri ngapain kecil-kecil di situ gitu loh. Itu karena bentuk waktu itu saya sudah sangat mencintai Gus Dur gitu. Dengan berbagai kontroversialnya, nggak tahu saya cinta aja sama Gus Dur gitu. Ini orang hebat. Mungkin saya juga punya bakat wali kali ya. Jadi masih kecil itu. Hah? Wali murid lah minimal. Selanjutnya memang kalau kedekatan personal saya termasuk orang yang karena 2004 itu saya pulang, ketika itu Gus Dur sudah tidak jadi presiden. Gus Dur jadi presiden itu saya lagi di Kairo dan saya termasuk orang yang dikenal oleh teman-teman di Kairo itu sebagai pendukung Gus Dur garis keras gitu. Sampai ada teman-teman yang anti Gus Dur tuh ngeledekin. Ketika Gus Dur dilengserkan itu, rasain Gus Dur akhirnya lengser. Jawaban saya sederhana. Gus Dur itu memang nggak punya niat jadi presiden lama-lama kok, gitu loh. Kalau dia punya niat jadi presiden lama-lama, dia akan kompromi, gitu loh. Nah, Gus Dur kan nggak mau kompromi, dia betul-betul mau melawan kekuatan oligarki yang ada di Indonesia. Ada dua orang yang mau melawan kekuatan, secara serius melawan kekuatan oligarki ekonomi politik di Indonesia ini. Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Basuki Cahayapurnama. Dan kedua-duanya lengser gitu. Nah, setelah pulang itu saya 2004 saya aktif di Hutan Kayu. Saya termasuk orang yang kemudian ikut andil ya membuat acara kongko bareng Gus Dur itu. Saya, Guntur Romli, kemudian juga ada wartawan 68H yang awal-awal acara itu Gus Dur datang pakai kursi, habis diimpus gitu, masih ada bawa impusan. Itu luar biasa perjuangan Gus Dur itu. Tetap datang hari Sabtu, awalnya di lantai 3 karena studionya di lantai 3, kita angkat kursi Gus Dur itu sama Gus Durnya ke lantai 3. Waktu itu belum banyak orang tahu. Nah, lambat laun ternyata banyak orang mendengar acara itu rame, akhirnya banyak yang datang ke Hutan Kayu di Kedai Tempo. Akhirnya karena yang datang banyak, mesin alat-alat radio itu diturunkan sehingga acaranya jadi di bawah itu. Jadi dan itu banyak tokoh-tokoh yang datang ke situ itu dulu itu banyak banget. Nah, bagi saya itu mencintai Gus Dur itu sekarang ini
Nggak perlu lagi orang teriak, oh saya paling paham Gus Dur, saya paling paham Gus Dur. Bagi saya Gus Dur itu sumur tempat kita ngambil air, kemudian air itu ayo kita siramkan ke orang lain gitu. Jangan cuma saya cinta Gus Dur dan lain sebagainya, tapi tidak melakukan perjuangan terhadap cita-cita dan gagasan Gus Dur yang memang secara substantif, kalau dalam konteks pemikiran keagamaan, Islam yang benar itu ya Islamnya Gus Dur gitu loh. Yang humanis dan pluralis itu Islam, dan itu hasil temuan spiritualitas seorang kiai. Gus Dur itu kan dalam salah satu dimensi Gus Dur itu kan Gus Dur kiai ya, selain dia intelektual, aktivis, budayawan, tapi kiai. Dari aspek kiainya ini beliau seorang yang memang tingkat spiritualitasnya luar biasa. Maka saya pernah memberikan pelatihan kepada teman-teman PMII soal tasawuf dan dunia aktivisme mahasiswa. Seorang sufi itu harus intelektual gitu. Nggak bisa jadi sufi itu kalau nggak intelektual, modal wiritan doang itu nggak bisa gitu loh. Karena kalau kita baca sejarah para sufi-sufi besar di dunia Islam itu awalnya intelektual dulu gitu loh. Imam Ghazali itu menguasai berbagai disiplin ilmu yang luar biasa, menulis kitab judulnya macam-macam, jumlahnya 200 judul itu. Begitu juga Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, sebelum dikenal sebagai wali ya intelektual dulu gitu loh. Maka kalau ada orang-orang tarikat ini rajin-rajinlah baca buku dulu, jangan cuma wiridan gitu loh. Karena seorang spiritualis, seorang wali itu pada akhirnya pasti kalau dia benar dia menjadi orang yang pluralis dan humanis. Maka saya kalau ada orang yang mengaku sebagai guru spiritual atau dianggap sebagai guru spiritual tapi cara pandangnya tidak humanis dan tidak pluralis, berarti levelnya itu mungkin masih menengah gitu. Betul nggak? Karena definisi sufi aja, tasawuf itu kan apa? Al-bahsu anil haqa'iq wal ya'sum mimma indal khala'iq, itu tasawuf. Jadi orientasinya itu mencari kebenaran, nggak peduli apa kata orang. Orang mau ngomong A mau kata B, bodoh amat, yang penting saya memperjuangkan kebenaran. Itu definisi tasawuf. Orangnya disebut sufi. Sufi itu definisinya la yamliku ahadan wa la yamlikuhu ahadun. Tidak dikuasai orang lain dan tidak menguasai orang lain. Dalam bahasa Gus Dur, gitu aja kok repot. Maka kalau pernah saya ditanya, Pak saya punya guru spiritual, tapi saya melihat guru spiritual saya ini kok agak aneh ya, ada yang bertentangan dengan cara berpikir saya. Apakah saya harus tinggalkan guru spiritual saya? Terserah, mau ditinggalkan silahkan, mau diteruskan juga silahkan. Tapi kalau saya tinggalkan nanti saya di WA, kenapa nggak datang lagi, kenapa nggak ngaji lagi ke saya? Nah yang begitu guru spiritual gadungan itu. Betul itu. Karena guru spiritual itu la yamliku ahadan wa la yamlikuhu ahadun. Ente mau ngaji sama aneh silahkan, nggak ngaji juga nggak masalah. Ente ikut aneh silahkan, nggak ikut aneh juga nggak masalah gitu loh, bodoh amat gitu. Nah, Gus Dur kan begitu, easy going orangnya. Ketika dia yakin akan satu kebenaran ya dia ucapkan. Nah, bagi saya puncak spiritualisme itu melahirkan humanisme dan pluralisme itu. Maka dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, saya masih heran kalau ada orang ngaku Gus Durian, kok keberatan ada Ahok jadi gubernur gitu loh. Itu aneh itu. Betul gak? Aneh gitu loh. Saya mendukung Ahok itu murni karena kesadaran spiritualitas saya, kesadaran saya sebagai seorang pluralis, sebagai humanis, bahwa dia non-muslim Indonesia itu tidak mengenal perbedaan agama dalam konteks politik. Semuanya warga negara. Betul gak? Semuanya warga negara yang sama. Dan itu puncak bagi saya. Jadi kalau Anda masih punya keberatan, ada agak di dalam hati itu masih punya perasaan terganjal ketika ada dipimpin oleh orang non-muslim, nah itu berarti Anda belum pluralis gitu loh. Belum pluralis gitu loh. Jangan ngaku anak buah Gus Dur kalau begitu. Betul gak Bang Boni? Jadi itu. Jadi inti dari agama itu sebetulnya adalah kemanusiaan, humanisme itu sendiri. Jadi kalau orang yang beragama tapi tidak humanis, berarti dia belum mencapai level yang hakiki dari agama itu sendiri.
Apalagi secara harfiah kalau kembali kepada Al-Quran sederhana kok dalil-dalil tentang itu. Kayak tadi lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian. Kalian loh, jangan untuk kamu, karena lakum, kum itu jamak. Wali untukku gitu loh, untukku agamaku. Artinya ayat ini mengkonfirmasi bahwa di luar agamaku ada agama yang dianut oleh kalian gitu loh. Ada Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Karena kebanyakan baca terjemahan sih, kalau terjemahan Depak itu lakum kamu gitu, padahal itu jamak, itu kakum itu artinya kalian, bukan kamu gitu. Artinya apa? Ketika lakum dinukum waliyadin, agama itu satu sama lain beda, sistem imannya, keyakinannya, konsep eskatologisnya, konsep ketuhanannya, sakralitas terhadap simbol-simbolnya itu beda-beda, dan semua itu harus dihormati dan harus dihargai. Di alam ayat lain ada ayat lain yang mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan mencela, merendahkan keyakinan, simbol keagamaan orang lain atau bahkan konsep ketuhanan orang lain. Karena kalau Anda merendahkan, menghina, nanti orang itu akan membalas, merendahkan, menghina konsep keagamaan kita, sistem keyakinan kita, simbol-simbol kita. Dengan demikian berarti ketika kita menghina keyakinan orang lain, berarti kita secara tidak langsung menghina keyakinan kita sendiri. Gitu loh.